wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabik Pun. Yang terhormat dosen pengampu hidrogeologi Ibu Selma Nurul Fauziah SSI MT. Sebelumnya saya perwakilan dari kelompok 4. Perkenalkan, saya Agung Setiawan dengan NIM 121150084 dan beserta teman saya yaitu Abrar Fadli Hakim dengan NIM 121150058. Saya Anggita Wardani dengan NIM 1211530. Saya Crespo Fredika dengan NIM 121150082. Saya Daniel Owen Sinaga dengan NIM 121150016. Saya Dinda Febriana Anggraini dengan NIM 1211500. Saya Firdan Azmi dengan NIM 121150020. Saya Rima Desta Pina, NIM 1211540. Baiklah, kali ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tugas besar hidrogeologi sumber daya air Provinsi Jambi, yang mana penyampaian materi pendahuluan yang akan disampaikan oleh teman kami yaitu Rima. Adapun pendahuluan yaitu Provinsi Jambi adalah salah satu provinsi yang terletak di Pulau Sumatera. Secara geografis, Provinsi Jambi terletak di antara 0,45 derajat sampai 2,45 derajat lintang selatan dan antara 101,10 derajat sampai 104,55 derajat bujur timur. Awalnya Provinsi Jambi menyatu dengan Provinsi Sumatera Tengah. Namun pada tanggal 6 Januari 1957 Provinsi Jambi melepas diri dari Provinsi Sumatera Tengah melalui sidang pleno BKRD, yaitu Badan Kongres Rakyat di Jambi, dan membentuk provinsi sendiri. Adapun batas-batas wilayah Provinsi Jambi antara lain yaitu sebelah utara berbatas dengan Provinsi Riau, sebelah selatan berbatas dengan Provinsi Sumatera Selatan, sebelah barat berbatas dengan Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Barat, sebelah timurnya berbatasan dengan Selat Berhala. Next. Tujuannya ini yaitu menerapkan konsep dasar hidrogeologi untuk menganalisis kondisi sumber daya air wilayah Provinsi Jambi. Baiklah, selanjutnya pada pembahasan hidrostratigrafi Jambi pendekatan geologi regional yang akan disampaikan oleh teman kami yaitu Terima kasih Firdan. Agung Setiawan selaku moderator. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang hidrostratigrafi Jambi melalui pendekatan geologi regional. Di sini kita sudah ada peta geologi regional daerah Jambi. Saya akan menjelaskan tentang hidrostratigrafinya. Pengertiannya terlebih dahulu yaitu hidrostratigrafi merupakan suatu model untuk menggambarkan stratum geologis menyusun akuifer yang di dalamnya berisi informasi tentang karakteristik air tanah. Bisa kita lihat pada peta geologi regional ini yang berwarna biru itu merupakan formasi aluvium, yang mana formasi aluvium ini berisi litologi krakal, kerikil, pasir, lanau, dan lempung. Kemudian yang warna kuning itu merupakan formasi endapan rawa. Formasi endapan rawa ini biasanya diisi oleh batuan-batuan sedimen. Dia ada batu pasir, lanau, lempung, dan juga endapan dari gambut. Kemudian ada warna coklat, itu bisa kita lihat pada peta, merupakan formasi gunung api kuarter, yang mana formasi gunung api kuarter ini merupakan berisi litologi perselingan gunung api dan batu pasir konglomerat. Jadi batu pasir konglomeratnya ini berasal dari batuan gunung apinya. Kemudian yang warna pink yang kecil itu bisa kita lihat juga, bahwasanya itu merupakan satuan lava basalt, di mana dia berisi litologi basalt, batu basalt, dan andesit, merupakan batuan beku. Kemudian yang warna oranye itu merupakan formasi kasai. Formasi kasai ini berisi litologi perselingan antara batu pasir tuf dan juga batu lempung tufan. Kemudian yang warna hijau muda itu bisa kita lihat merupakan formasi Muaro Enim,
Luasi Muara Enim ini berisi litologi perselingan antara batu pasir tuf dan batu lempung tuf. Dia juga ada perselingan antara batu pasir kuarsa, batu lempung kuarsa, dan ada juga batu baranya. Kemudian yang terakhir itu warna hijau tua, itu ada sedikit tua di bagian barat. Jadi itu merupakan formasi air bekanat. Formasi air bekanat ini merupakan perselingan antara batu lempung, batu pasir, lanau, sepi, dan juga lapisan tipis. Ada kuarsanya juga, ada lanau kuarsa. Kemudian bisa kita lihat bahwasannya di melalui peta geologi regional ini kita bisa melihat adanya aquifer. Di mana aquifer ini biasanya adalah lapisan pembawa air. Dia litologi batuan aquifer ini merupakan biasanya batu pasir, kerikil, batu pasir yang kemudian batu pasir yang agak kasar atau halus gitu. Kemudian kita juga bisa melihat aquiclute-nya. Aquiclute sendiri itu merupakan lapisan kedap air yang mana dia tidak dapat menyimpan air, yang mana dia bisa menyimpan air tetapi tidak dapat meloloskan air. Contohnya ialah batu lempung. Tadi kita lihat juga ada batu lempung melalui peta geologi regional ini. Juga ada batu tuf, ada sel juga. Kemudian ada aquifug. Nah, baru aquifug ini merupakan lapisan yang tidak bisa menyimpan maupun meloloskan air. Contohnya ialah batuan beku. Batuan beku yang berumur tua itu tidak bisa meloloskan air. Misalnya ada granit atau andesit lah. Kemudian ada akuitar. Akuitar ini adalah formasi batuan yang hanya dapat menyimpan air, hanya dapat meloloskan air. Nah, dia melalui rembesan atau bocoran lah. Akuitar ini terletak di antara aquifer dan aquiclute. Oke, Gong, next Gong. Ini merupakan peta litologi daerah Jambi, yang mana peta litologi ini berisi tentang informasi batuan yang ada di Jambi. Yang tadi sudah saya jelaskan bahwasannya terdapat ada beberapa batuan sedimen, ada beberapa batuan beku, dan juga ada beberapa batuan perselingan antara batuan beku dan batuan sedimen juga. Mana batuan sedimen itu merupakan indikasi bahwa wacannya di situ merupakan aquifer, dan juga ada aquiclute dan aquitarnya. Yang mana aquiclute-nya tadi batu lempung, batu sel, dan batu tuf hasil gunung api. Kemudian ada aquifugnya, dia tidak dapat menyimpan air maupun meloloskan air, yaitu batuan beku, yaitu granit. Dia juga bisa batuan metamorf juga. Oke, next. Ini adalah data data dari hasil peta geologi regional. Jadi data dari hasil peta geologi regional ini bisa kita lihat bahwasannya di situ ada nama yang bahwasannya itu merupakan formasi, dan juga ada litologi batuan berdasarkan formasinya, dan juga ada umurnya, di mana di sini kita lihat ada Jurassic, ya paling mungkin ada Jurassic, ada Jurassic awal dan Jurassic akhir. Kemudian ada Permian, ada batuannya, kemudian ada early Permian. Dan kita bisa lihat bahwasannya batuan di sini kebanyakan berasal dari zaman Permian sampai Karbonian ya, yang mana zaman Karbonian merupakan zaman di mana tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan itu banyak di zaman tersebut. Next, Bung. Baiklah, selanjutnya memasuki pembahasan neraca air yang mana akan disampaikan oleh teman kami yaitu Daniel Owen. Terima kasih. Berikut penjelasan neraca air. Neraca air adalah keseimbangan antara kebutuhan air dengan jumlah air yang tersedia. Neraca air dapat dibedakan atas dua, yaitu neraca air periodik dan neraca air klimatologi. Neraca air periodik yaitu neraca air yang dibuat secara kontinu dalam setiap tahun. Sedangkan neraca air klimatologi adalah neraca air yang dibuat dengan menggunakan data iklim rata-rata.
Selanjutnya pembahasan neraca air yang mana terdapat data dan grafik yang akan disampaikan oleh teman kami yaitu Crespo. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan. Berikut merupakan tabel data klimatologi yang kami dapati dari website Ogimet, yang mana data klimatologi ini berguna dalam hal analisis sumber daya air tanah. Curah hujan merupakan ketinggian air hujan yang jatuh pada tempat yang datar dengan asumsi tidak menguap, tidak mengalir, juga tidak meresap. Satuan dari curah hujan menggunakan satuan milimeter. Pada grafik curah hujan Provinsi Jambi dapat diketahui bahwasanya terjadi kenaikan maupun penurunan curah hujan, yang mana pada Oktober didapati curah hujan dengan intensitas yang tinggi, yakni 427 mm. Kemudian pada bulan November didapati dengan curah hujan 268 mm. Dan kemudian pada bulan Desember didapati curah hujan dengan ketinggian 156 mm. Pada bulan Januari didapati dengan ketinggian 194 mm. Kemudian pada bulan Februari didapati dengan ketinggian 167 mm. Pada bulan Februari didapati dengan ketinggian 270 mm. Kemudian pada bulan Maret didapati dengan ketinggian 214 mm. Kemudian pada bulan April didapati dengan ketinggian 230 mm. Di bulan Juni didapati dengan ketinggian 63 mm. Dan kemudian pada bulan Juli 2023 didapati dengan ketinggian 77 mm. Penurunan curah hujan berdampak pada pengisian air tanah, yang mana sudah diketahui bahwa pengisian air tanah juga melibatkan curah hujan, yang mana air hujan tersebut masuk melalui recharge area yang kemudian akan terakumulasi pada cekungan air tanah. Pada grafik ini diketahui bahwasanya pada Provinsi Jambi mengalami penurunan curah hujan dengan dua puncak, di mana puncak pertama didapati pada bulan Oktober dengan intensitas yang tinggi. Kemudian untuk puncak kedua didapati pada bulan Maret dengan intensitas curah hujan yang sedang. Provinsi Jambi ini termasuk pada pola curah hujan yang ekuatorial, yang mana pada pola ini dicirikan oleh tipe tingkat rata-rata hujan tahunan dengan bentuk bimodial atau dua puncak, yang biasanya terjadi pada bulan Maret dan juga bulan Oktober. Baiklah, selanjutnya pembahasan sistem input-output cekungan air tanah Provinsi Jambi, yang mana yang akan disampaikan oleh teman kami yaitu Anggita. Adapun sistem input-output cekungan air tanah Provinsi Jambi. Cekungan air tanah sendiri dapat kita artikan sebagai tempat kejadian proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah. Dalam siklus hidrogeologi sendiri, jumlah air dari suatu luasan tertentu dipengaruhi oleh besarnya air yang masuk atau inflow dan air yang keluar atau outflow. Keberadaan air tanah tergantung dari curah hujan dan besarnya air yang meresap ke dalam tanah. Adapun cekungan yang berada di dalam Provinsi Jambi. Yang pertama terdiri dari cekungan air tanah Muara Bungo, cekungan air tanah Bangko Sirolangun, cekungan air tanah Muara Tembesi, cekungan air tanah Palembang Kayu Agung, cekungan air tanah Painan Lubuk Sikaping, cekungan air tanah Sungai Penuh, dan cekungan air tanah Kayu Aro Padangaro. Selanjutnya memasuki pembahasan potensi air tanah, yang mana akan disampaikan oleh teman kami yaitu Abrar. Oke, baik. Terima kasih Agung atas kesempatannya. Jadi di sini terlihat adanya peta hidrogeologi yang dimana terdapat 4 legenda yang mengidentifikasi adanya potensi air tanah berdasarkan produktivitas. Yang pertama yaitu ditandai oleh warna biru tua, akuifer produktif, yang mana cenderung litologi batuannya itu ialah batuan permeable, dan di mana untuk zonanya sendiri ya termasuk dengan zona aquifer unconfined, yaitu aquifer yang tidak tertekan atau bebas. Dan untuk jenis aquifernya ialah jenis aquifer alluvium yang
di mana jenis akuifer ini itu berdasarkan dari endapan batu pasir dan kerikil-kerikil. Dilanjutkan dengan warna biru muda, yaitu akuifer kecil melalui ruangan antar butir. Sama dengan halnya warna biru tua, yaitu batuan-batuan pada akuifer kecil melalui ruang antar butir ini ialah batuan-batuan yang permeabel dengan di zona unconfined, yaitu zona bebas. Dilanjutkan dengan akuifer sedang melalui fracture. Nah, apa yang dimaksudkan dengan akuifer sedang melalui fracture ini, di mana akuifer itu diloloskan atau melalui permeabilitas sekunder, yaitu lewat dari reka-rekahan, yang dimana rekahan itu sendiri biasanya dapat terjadi dikarenakan adanya suatu lipatan atau patahan. Yang bisa kita lihat penyebaran dari akuifer sedang melalui fracture ini tidak begitu luas. Dan dilanjutkan dengan akuifer langka yang ditandai oleh warna coklat. Nah, akuifer langka ini yaitu jenis akuifer yang dimana itu terdapat di zona confined, itu zona tertekan, yang dimana akuifer ini itu tidak dapat diloloskan. Dan jenis-jenis batuannya atau litologinya itu ialah batuan-batuan impermeable yang tidak bisa meloloskan, seperti batuan beku maupun batuan kristalin lainnya. Terus untuk penyebarannya itu bisa kita lihat di sini pada peta potensi air tanah Provinsi Jambi ini didominankan oleh akuifer produktif dan akuifer kecil melalui ruangan karena penyebarannya yang begitu luas. Next. Baiklah, selanjutnya memasuki pembahasan data informasi yang mana akan disampaikan oleh teman kami, yaitu Dinda. Data informasi yang kami gunakan pada analisis hidrogeologi sumber daya air Provinsi Jambi menggunakan korelasi antara peta geologi regional dengan peta hidrogeologi daerah Jambi serta neraca air 1 tahun terakhir. Dalam peta geologi regional memberikan informasi bahwa terdapat beberapa formasi, yaitu ada formasi aluvium, formasi endapan rawa, formasi batuan gunung api kuarter, formasi lava basal, formasi kasai, formasi morainim, dan formasi air benakat. Kemudian dari peta hidrogeologi daerah Jambi itu terdapat adanya potensi air tanah yang dinilai dari produktivitas, di mana adanya akuifer produktif, akuifer kecil melalui ruang antar butir, akuifer sedang melalui fracture, dan akuifer langka. Baiklah, selanjutnya kita memasuki pembahasan terakhir, yaitu hasil analisis. Yang mana pada pembahasan sebelum-sebelumnya terdapat hidrostratigrafi model yang menggunakan model stratum geografis penyusun akuifer, dan juga pada neraca air yang menggunakan data dan grafik, yang mana pada bulan Oktober tahun 2022 mengalami puncak curah hujan, dan pada bulan Juli 2023 mengalami musim kemarau yang mana curah hujannya rendah. Namun selanjutnya potensi air tanah berdasarkan produktivitasnya dan juga litologi batuannya. Sistem input cekungan air tanah dipengaruhi oleh air hujan serta kondisi geologi, sehingga input dari cekungan di setiap daerah berbeda-beda karena bergantung pada curah hujan setiap bulannya dan juga kondisi geologi di sekitarnya. Selain itu, daerah Jambi memiliki potensi air tanah yang besar. Jika dilihat dari peta hidrogeologi daerah Jambi, akuifer produktif sedang memiliki persebaran yang dominan. Demikianlah kegiatan presentasi tugas besar hidrogeologi pada Provinsi Jambi. Saya selaku moderator meminta maaf apabila terdapat kesalahan kata dan perbuatan. Mari kita tutup kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.